Kapal berbentuk pulau. Invasi Jepang yang terjadi pada tahun 1942 di Indonesia berhasil menguasai seluruh Pulau Jawa. Dan pada tanggal 8 Maret Surabaya berhasil direbut oleh Jepang. Seluruh sekutu termasuk Belanda meninggalkan Pulau Jawa akibat pemberitaan yang kurang akurat mengenai kekuatan pasukan Jepang yang mencapai 250.000 pasukan. Sedang sebenarnya kekuatan Jepang hanya 1/10 dari kekuatan pasukan yang dikabarkan oleh mata-mata sekutu. Seluruh armada perang Belanda diinstruksikan untuk menuju Australia. Lalu sebuah kapal penyapu ranjau yang bernama HNLMS Abraham Cranston dari jauh-jauh hari pada tanggal 6 Maret 1942 sudah meninggalkan Surabaya untuk menuju Australia. Kekuatan Angkatan Udara Jepang yang sudah menguasai seluruh perairan Jawa pada waktu itu membuat kekhawatiran Belanda sehingga kapal Abraham Cranston merubah badan kapalnya dengan kamuflase yang tampak terlihat seperti sebuah pulau tropis. Sebuah informasi mengungkap bahwa Pulau Sumbawa belum tersentuh sama sekali oleh Jepang. Setelah semua kapal dicat hijau dan memasang ranting dan dedaunan hijau di badan kapal Abraham Cranston tepat pukul 21.30, mereka dengan jumlah 47 awak kapal yang dikepalai oleh Letnan Van Meurt dengan surat perintah sangat rahasia berangkat menuju Pulau Sumbawa. Dari catatan laporan perjalanan kapal Abraham Cranston pada hari Minggu 8 Maret 1942, mereka tiba dengan selamat di Sumbawa Besar dengan senyap tanpa sepengetahuan dari masyarakat lokal. Sekitaran utara Pulau Kangean, sepanjang hari para pasukan di kapal mengganti ranting-ranting pohon dan dedaunan yang sudah mulai layu untuk menutupi kapal. Lalu jam 18.45, kapal mengitari sekitaran Tanjung Sarokaya untuk memantau situasi Sumbawa. Kemudian pada jam 23.00, kapal mengitari seluruh teluk dengan kamuflase pulau dan juga mengisi air bersih. Pada Senin 9 Maret, mereka sudah 2 hari di atas kapal. Kemudian mereka meluncurkan sebuah skoci yang dilengkapi dengan persenjataan untuk memantau keadaan di daratan, yang bertujuan juga untuk menghubungi Sultan Sumbawa dari instruksi yang dikirimkan. Kemudian dari informasi yang diberikan oleh pihak Sultan beserta pengurus KPM bahwa ada pergerakan pasukan udara Jepang di sekitaran alas menuju barat. Tapi kemudian masuk laporan terbaru pada pukul 15.30 sore kalau Sumbawa bersih dari pasukan Jepang. Lalu pada Selasa 13 Maret, kapal mulai mempersiapkan berbagai kebutuhan dan air bersih dan juga mengganti kamuflase untuk menuju ke Australia. Setelah mendapatkan informasi tersebut dan 3 hari bertahan di Sumbawa dengan misi senyap untuk menghindari Jepang, kapal Abraham Cranston pun melanjutkan perjalanan mereka untuk melarikan diri dari Jepang dengan rute yang sangat berbahaya untuk menuju Australia. Quantum Stealth. Hyper Stealth Biotechnology Corp, sebuah perusahaan asal Kanada, dikabarkan sudah mengembangkan suatu bahan atau material yang dikabarkan bisa menciptakan ilusi tembus pandang bagi penggunanya. Bahan yang cara kerjanya mirip jubah ajaib dalam film Harry Potter ini dijuluki dengan nama Quantum Stealth, dan pihak militer Amerika Serikat sangat mendukung proyek tersebut. CEO Hyper Stealth Biotechnology Corp, Guy Kramer, mengatakan Quantum Stealth adalah sebuah bahan yang membuat penggunanya tidak terlihat sama sekali. Bahan tersebut mampu menghapus visual Anda, anti-infrared atau night vision, dan juga menghilangkan bayangan dari pemakainya. Bahan ini nantinya akan digunakan untuk berbagai keperluan militer yang tidak terdeteksi oleh semua sensor visual dan mata manusia. Cara kerja Quantum Stealth mirip dengan teknologi pada kabel serat optik yang menekuk gelombang cahaya di sekitarnya sehingga user tampak hilang dari pandangan. Menurut Kramer, bahan ini sangat cocok digunakan oleh tentara yang melakukan operasi pada siang hari agar tidak terlihat dari pandangan musuh. Selain itu, teknologi juga bisa digunakan untuk memberikan kamuflase pesawat udara, tank ataupun kapal selam agar tidak terdeteksi oleh musuh. Hebatnya lagi, menurut laman resmi Hyper Stealth, bahan ini tak memerlukan energi baterai, proyektor ataupun kamera. Teknologi nano. Angkatan Udara Amerika Serikat saat ini sedang mengembangkan teknologi baru kamuflase yang bisa digunakan untuk kepentingan perang dengan metode pengalihan cahaya. Teknologi ini dikembangkan di Melbourne, Australia oleh para peneliti kedua negara. Pengembangan teknologi baru ini menggunakan model komputer untuk meniru materi alamiah yang bisa digunakan mengalihkan arah cahaya sesuai yang dikehendaki. Menurut Profesor Tiffany Walsh dari Deakin University, Australia, para peneliti bisa belajar banyak dari materi alamiah tersebut, termasuk dari lapisan cangkang mutiara.
Profesor Walsh mengatakan, dengan belajar dari alam kami bisa mengatur partikel yang sangat kecil yang kami sebut partikel nano dengan ketepatan penuh dalam bentuk 3D. Partikel nano ini sangat mampu menghamburkan cahaya pada gelombang tertentu dengan cara yang tidak diduga. Pengembangan model partikel nano ini dilakukan dengan menggunakan komputer di Victorian Life Sciences Computation Initiative di kota Melbourne. Menurut Profesor Mark Arknecht dari Miami University Amerika Serikat, hasil dari penelitian ini nantinya akan digunakan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat. Kamuflase robot. Seekor gurita bisa berkamuflase menyerupai rumput laut atau batu karang dengan mengubah warna dan tekstur kulitnya yang membuat tubuhnya hampir tidak terlihat di lingkungan sekitarnya. Dan terinspirasi dari hewan laut ini, ilmuwan sudah menciptakan kulit sintetis yang bisa membuat robot berkamuflase layaknya seekor gurita. Para ilmuwan sudah menciptakan bentuk kulit sintetis cephalopoda yang mampu berubah dari permukaan datar 2 dimensi ke permukaan 3 dimensi dengan benjolan dan lubang. Teknologi ini suatu hari nanti bisa digunakan di robot lunak yang biasanya ditutup oleh kulit yang melengkung. Robot yang disamarkan mungkin bisa bersembunyi dan melindungi diri dari serangan hewan dan mungkin dengan lebih baik mampu mendekati hewan untuk mempelajari mereka di habitat alaminya, tulis Cecilia Lasci, seorang profesor biorobotics di Institut Biorobotics, Sekolah Studi Lanjutan Centena, Italia, pada artikel di edisi terbaru jurnal Science. Dia juga menambahkan, tentu saja kamuflase juga bisa mendukung aplikasi militer, yang dimana mengurangi visibilitas robot sehingga memberikan keuntungan dalam mengakses daerah berbahaya. Para ilmuwan yang dipimpin oleh James P. Cole dari Universitas Pennsylvania dan Robert Shepard dari Cornell University mendapatkan inspirasi dari benjolan 3D atau papila dari gurita dan sotong yang bisa mengembang dalam waktu 1/1 detik dengan menggunakan otot untuk menyamarkan keberadaan mereka. Pelengkap papila pada tubuh robot ini adalah kantong udara atau balon di bawah kulit silikon. Seringkali kantong ini juga meningkat pada waktu yang berbeda di tempat yang berbeda untuk menghasilkan penggerak pada robot. Dalam penelitian terbaru, robot ini sudah selangkah lebih maju. Studi ini sendiri didanai oleh Laboratorium Penelitian Angkatan Darat Amerika Serikat. Mercedes F-Cell. Mobil yang bisa berkamuflase dan tembus pandang di zaman ini bukan sebuah hayalan lagi, dikarenakan para ilmuwan berhasil mencoba teknologi kamuflase optik yang membuat satu mobil Mercedes F-Cell bisa nyaris tidak terlihat. Terpal yang menutupi salah satu sisi dilapisi oleh LED, dan di sisi lainnya ada satu kamera digital yang berfungsi untuk merekam pemandangan yang tertutupi oleh bodi mobil. Dan teknologi ini dirintis oleh para ilmuwan di Universitas Tokyo. Prinsip cara kerjanya sama dengan teknologi blue screen yang biasa digunakan pada saat perkiraan cuaca di TV. Dengan inovasinya ini, Mercedes ingin menekankan jika F-Cell adalah sebuah kendaraan yang sangat ramah emisi dan efeknya hampir tidak terlihat terhadap lingkungan. Dengan menggunakan layar LED di masing-masing sisi kendaraan dan dengan memasang Canon 5D Mark II digital SLR kamera di sisi lainnya, Mercedes bisa mobilnya seolah-olah menghilang atau tidak terlihat. E-camouflage. Perang di masa depan nantinya akan semakin menantang. Tidak hanya senjata yang makin mematikan, perkembangan teknologi militer membuat apa yang dulunya dianggap tidak mungkin sekarang jadi nyata. Tank lapis baja dan pesawat tembus pandang, atau bahkan mungkin para pasukan tak kasat mata, akan segera dikirim ke medan perang. Perusahaan senjata Inggris BAE Systems saat ini sedang mendevelop kendaraan perang dengan menggunakan teknologi khusus yang disebut e-camouflage yang akan menyebarkan semacam tinta elektronik ke tubuh kendaraan agar membuatnya jadi tidak terlihat. Cara kerjanya, sensor elektronik canggih yang diletakkan pada lambung tank akan memproyeksikan gambar dari lingkungan sekitar di bagian luar kendaraan. Kamuflase elektronik ini memungkinkan kendaraan perang menyatu dengan lingkungan sekitarnya, sama seperti cumi-cumi yang menggunakan tintanya sebagai kamuflase. Tapi tidak seperti kamuflase konvensional, gambar pada tubuh kendaraan akan menyesuaikan dengan lingkungan yang berubah dan menjamin kalau kendaraan selalu dalam kondisi menyamar. BAE System bekerja sama dengan perusahaan Swedia yang tidak mau disebutkan namanya, yang menciptakan sebuah teknologi yang mirip ke layar e-ink di gadget pembaca buku digital seperti Amazon Kindle dan Sony Reader. BAE System mengharapkan teknologi baru ini nantinya bisa digunakan di medan perang dalam kurun waktu beberapa tahun mendatang. Tank tembus pandang ini relatif ringan, yakni memiliki berat 30 ton berbahan bakar listrik. Mungkin begitu tank ini tidak kalah tangguh dari tank lain yang saat ini berada di garis depan pertempuran.
konsep kendaraan tembus pandang dikembangkan sebagai bagian dari program Future Protected Vehicle yang diyakini akan mengubah cara berperang di masa depan. Program ini terdiri dari 7 kendaraan militer berbeda, berawak atau tanpa awak, yang dilengkapi senjata, baik itu senjata mematikan maupun tak mematikan.